Oke, saya mau ngajakin kamu bisnis. Bayangin ya, saya punya peluang bisnis. Nilainya 1 miliar rupiah, kita jadi 50-50 partner. Waduh, kamu modal 50%, saya modal 50%. Jadi masing-masing harus store modal 500 juta. Ada yang bilang, wah Pak Gede saya nggak punya modal gede banget. Oke, ya udah kita ganti termsnya. Saya modalin semua 1 miliar, kamu yang ngerjain. Ada yang bilang kemudian, wah Pak Gede saya nggak ngerti gimana cara ngerjainnya. Oke, kita permudah lagi. Saya modalin semua, saya ajarin kamu gimana cara ngerjainnya, kamu tinggal jalan doang. Aduh Pak Gede, saya tuh punya kesibukan karena saya kan aktif di organisasi ini, saya kan ada kerjaan di sini, saya kan aktif di lingkungan sekitar, saya kan member di sini sehingga dan saya kan juga harus mengurus rumah tangga, jadi saya sibuk sekali. Jadi gini, orang-orang yang gagal, orang-orang yang mindsetnya bebel, susah dibantu, itu adalah orang yang akan sangat sibuk mencari alasan kenapa something doesn't work, kenapa ini tidak bisa dilakukan. Alasannya ada terus. Diajak bisnis nggak punya modal, dikasih modal. Saya bingung mulainya gimana, saya bingung gimana caranya. Diajarin deh, dimentorin, dipandu, tapi saya nggak punya waktu. Banyak orang kayak gitu. Sama juga seperti ketika saya sharing tentang bagaimana caranya kita mau bebas finansial, harus punya aset untuk kita bangun passive income. Kan simpelnya gitu, mau bebas finansial, ya harus punya aset. Kenapa? Karena aset ini akan membangun passive income-mu. Sehingga kamu nggak perlu kerja dapat income. Kamu perlu aset ini loh. Nah, ketika saya bilang aset, kamu harus punya aset, kamu harus punya aset. Bingung mereka. Orang-orang yang otaknya bebel ya. Mudah-mudahan kamu nggak. Kalaupun kamu bebel, setelah nonton video ini, jadi nggak bebel lagi. Amin. Gitu ya. Oke. Jadi orang-orang yang otaknya bebel ya nggak bisa diajarin, mereka akan sibuk sekali bangun 1 triliun alasan. Alasan yang pertama, saya nggak punya modal untuk beli aset. Misalnya, oke, kalau mau passive income, kita invest di properti. Propertinya beli tanah harganya 500 juta, 500 jutanya kemudian jadi tanah, kita jadi lahan parkir, bisa dapat misalnya, saya nggak tahu, 2 juta sehari. Contoh gitu ya. Wah, tapi saya nggak punya modal, saya nggak ngerti gimana caranya dan segala macamnya. Oke, yang tanpa modal juga ada. Yang tanpa modal juga ada. Misalnya apa nih? Bikin channel YouTube gratis. Jual foto di internet gratis. Jadi affiliate marketer gratis tanpa modal. Bikin excuse lagi. Wah, saya nggak ngerti gimana caranya bikin konten. Saya nggak ngerti gimana caranya ngedit konten. Ya udah, ada aplikasi-aplikasi yang gratis yang bisa dipakai, dipelajarinya nggak nyampe setengah jam kok. Kamu spend 1 jam juga udah jago banget pakai aplikasi itu. Wah, tapi saya gaptek. Ada alasan lagi, saya gaptek lah, saya udah tua lah, saya sibuk lah dan segala macamnya. Akhirnya apa? Ketika saya capek ngasih ide, ngasih peluang, saya capek ngajarin, orang-orang ini capek nyari alasan gitu. Dan akhirnya apa? Pada akhirnya mereka akan bilang, ya Pak Gede mah cuma teori doang. Pak Gede mah cuma ngoceh doang. Pak Gede mah cuma jual mimpi doang. Nah, padahal sebenarnya apa yang saya share sudah banyak yang melakukan, saya pun sudah melakukan, makanya saya sharing di sini. Kan seperti itu. Ketika saya sudah melakukan dan berhasil, tapi saya share ke orang-orang yang otaknya bebel, yang diajarin nggak mau tahu, susah gitu ya, susah move on dari cara konvensional, ya akhirnya nggak jadi apa-apa. Dan harus dipahamin, ketika nggak jadi apa-apa, saya nggak berdampak apa-apa juga. Saya mah hidupnya gini-gini aja, aset saya nambah terus, passive income saya nambah terus. Tapi orang-orang yang saya share dan tidak mau diajar dan nggak mau tahu dan mereka sibuk terus mencari alasan kenapa ini nggak bisa dilakukan, ya hidup mereka gitu-gitu aja. Tapi akan ada segelintir orang, mungkin 1 dari 1000 gitu ya, 1 dari 1000 yang ngelihat video saya dan mengatakan, aha, ini nih ide ini bisa nih.
mereka coba. Mungkin 1 minggu pertama, 1 bulan pertama nggak ada hasilnya. Tapi kemudian karena mereka terus komit, misalnya komitmennya adalah bikin foto buat dijual. Jadi mereka punya HP gitu kan, ada kameranya, foto aja dunia sekitar, mereka pergi kemana, foto, nyampe rumah edit, lalu kemudian dijual di website. Karena teman saya udah melakukan itu dan passive income-nya udah jutaan per hari. Per hari. Bayangin 1 juta per hari aja, 1 bulan 30 juta. Yang dia lakukan apa? Dia foto, pas lagi santai, dia edit, dia upload ke 20 website penjual foto. Nah, mungkin ada nih segelintir orang yang kemudian terinspirasi, oh saya mau melakukan juga. Ya udah, apa yang dia lakukan akhirnya dia praktekin. Mungkin 1 hari, 1 minggu, 1 bulan pertama belum ada yang beli fotonya. Tapi percaya sama saya, ketika seseorang ini komit ngupload 20 foto sehari atau 600 foto sebulan, 600 foto sebulan, maka fotonya yang ke 500 sampai ke 600 akan jauh lebih bagus dibandingkan 100 fotonya yang pertama. Ketika foto semakin bagus, pemilihan keywordnya semakin bagus, mendeskripsikan videonya juga semakin tajam, lebih marketnya siapa juga lebih paham, terus belajar mengasah dirinya, belajar terus dari para kontributor penjual foto yang jualan fotonya juga udah banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin setelah 6 bulan udah mulai nih lancar nih, ada yang beli. Akhirnya apa? Oh, passive income udah mulai masuk. 10.000 sehari, nanti lama-lama 50.000 sehari, lama-lama 100.000 sehari. Bayangin 100.000 sehari aja itu udah 3 juta sebulan. Itu passive income. Jauh lebih baik daripada orang-orang yang cuman kerja sebagai karyawan dan akhirnya nggak pernah bangun passive income-nya, dan akhirnya mereka terjebak harus kerja seumur hidupnya. Kalaupun nanti pensiun umur 65 tahun udah capek, mau menikmati hidup udah susah, umur 65 tahun gimana? Mau jalan-jalan traveling ya udah susah juga, udah capek badannya, udah pengennya istirahat aja. Kan nggak make sense kita kerja dari umur 20 sampai 65, lalu kemudian 65 sampai selesai akhir hayatnya hidupnya gitu-gitu aja. Di rumah lah santai-santai. Iya kalau bisa santai, iya kalau punya passive income, punya tabungan, punya dana pensiun. Kalau enggak gimana? Iya kalau punya dana pensiun dan dana pensiunnya bisa biayain hidupnya. Banyak di negara-negara besar, contohnya Amerika, orang itu takut pensiun. Kenapa? Karena ketakutan terbesar mereka adalah ketika umur mereka lebih panjang daripada dana pensiun mereka. Dan ini sudah mulai terjadi. Nah, ini harus hati-hati nih, jangan sampai karena kita tidak mau mengubah mindset kita tentang bangun passive income, akhirnya ya kita kerja seumur hidup kita nggak bisa menikmati hidup, dan menurut saya itu nggak fair, kasihan. Makanya saya banyak share video-video seperti ini supaya kamu bisa menikmati hidupmu lebih baik lagi. Yang harus dilakukan adalah kasih dirimu waktu, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai dengan 5 tahun fokus bangun aset. Kamu nggak punya modal, bangun aset tanpa modal. Kamu perlu punya duit, ya udah beli aja asetnya. Terserah mau pilih yang mana, tapi ujung-ujungnya adalah passive income demi financial freedom. Oke, thank you. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.